Mohon maaf, saya pakai bahasa apa ini harusnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Jawa supaya Bapak paham. Know your customer, Pak. Customer di sini jamaah. Jamaahnya itu siapa? Dia siapa, laki-laki atau perempuan, ini tempat tinggalnya di mana, kondisinya apa. Ini mohon maaf, saya beropini ini. Standar pelayanan Bapak di bawah SNI, Pak. Di bawah standar nasional Indonesia kalau begini, Pak. Belas orang bejaji kalau bahasa orang Jawa bilang ini. Pak, mohon izin. Ini kan kota yang existing yang untuk saya mau fokus di tempat Bapak yang haji khusus, Pak ya. Siapa? Kalau mengacu pada kuota 22100 sebelum tambahan, harusnya kan Bapak itu 17.680. Iya, Pak. Betul, Pak ya? Betul, betul. Oke. Kemudian dengan adanya tambahan 10.000 menjadi 27.680. Betul, Pak ya? Iya. Oke. Padahal kalau harusnya dibagi proporsional undang-undang kan hanya tambah 1.400, 1.600. Tapi udahlah itu nanti ini perdebatan lain yang kita udah perdebatkan kemarin. Nah, saya ingin tahu dulu, Pak, yang ringan-ringan dulu, Pak. Total daftar antrian haji khusus itu sekarang jumlah totalnya berapa, Pak? Kalau haji reguler kan 5, sekian juta itu. Kalau yang haji khusus ini ada berapa? Yang antrian hari ini, yang tahun 2023 sebelum tahun 2024. Pak Muhi bisa ditampilkan, Pak Muhi? Ya, tahun 2023 di Sisko Patuh. Nanti mohon izin kalau bisa saya minta password Sisko Patuhnya deh untuk Iya, Pak. orang untuk bisa melihat membaca itu. Siapa yang tugas menampilkan ini? Mana? Oh, Bapak. Oh ya, silakan stafnya Pak Jaja. Siapa namanya? Pak? Oh, Pak Muji. Oh, kok kayak orang pamijahan Pak Muji. Ya, kan itu. Izin Pak Ketua. Ya, Dalam waiting list kita ada 140.098. 100 40.098. 100 catat 140.098 jemaah. 98 jamaah. Kalau dibagi sekitar 17.680 itu berarti antriannya berapa tahun, Pak? Coba dibagi Pak Muji. 7 tahunan berarti sekitar ya. Ya kan? 7 tahun itu. Oke, Pak. Nah, karena antriannya 7 tahun ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Karena ada tambahan ini setahun 2023, Pak ya? Atau setelah berangkat tahun 2024 ini? Setelah ini, Pak, setelah berangkat ini. Setelah berangkat? Iya. Berarti tambah 10.000, Pak. Kan saya tanya sebelum berangkat. Iya. Oh, ini Pak dikurangi yang berangkat ini, Pak. Ini. Makanya enggak. Iya, iya. Ya, oke. Iya. Ini kan yang hari ini kan? Iya, Pak. Berarti kan udah termasuk yang berangkat kan? Iya. Oke. Nah, oke. Ini semua sudah memenuhi syarat tentunya kan, yang Sisko Patuh itu kan. Dalam arti syarat tidak pernah naik haji. Iya. Kalau tahu udah pernah naik haji di 10 tahun sebelumnya. Iya. Intinya Pak Wahid nggak boleh masuk di situlah. Iya, Pak. Pak Wahid, Pak Maman nggak boleh masuk situlah karena tahun lalu berangkat, tahun sebelumnya berangkat begitu kan. Nah, termasuk saya juga boleh masuk lah kita kira-kira begitu. Kecuali pakai visa Forodah gitu kan. Nggak boleh masuk di Sisko Patuh ini. Clear, Pak ya? Iya. Oke, clear. Nah, kemudian pertanyaan kedua, yang daftar tunggu di tahun 2002, yang harusnya daftar tunggu di tahun 2025 itu ada berapa orang? Yang berangkat tahun 2025. 2025. Pak Ya, Muhi, tolong dicek, Pak ditampilkan, Muji. Pak. Yang tahun 2025. Yang tahun berangkat 2025. Waiting list yang harusnya berangkat tahun 2025. Mana? Pak Muhyi? Tampilkan. Kan disuruh jawab Bapak tadi. Yang harusnya berangkat di tahun 2025 itu ada berapa? Ada berapa kota? Kan di Sisko Patuh itu ada tulisan kan,
ini berangkat tahun sekian, ini berangkat tahun Oh, itu sekian. di Seskohat, Pak. Di Seskohat tadi dengan Pak Hasan, Pak. Di Seskohat itu jangan, Pak. Loh, Bukan katanya Seskohat. kalau Seskohat itu Pak pelaporannya, Pak. Ya berarti di Siskohat lah. Di Seskohat nanti Pak dengan Pak di Hasan. Siskohat. Iya, Pak. Enggak, yang haji khusus pun masuknya di Siskohat. Di Seskohat, Pak. Oke, kalau itu tolong buka di Siskohat itu ada berapa yang harusnya berangkat tahun 2025. Ya, itu nanti sampai ke situ ada berapa. Bisa dibaca, Pak Muji? Bapak nggak hafal. Enggak apa-apa sih. Nanti Nggak hafal. Yaudah, nanti kami susulkan, Pak. Nanti kan habis ini ada Siskohat, Iya. sudah ditanyakan. Iya, Pak. Ya kan? Saya ingin tahu sebetulnya. Nah, kemudian Bapak tadi sudah mengatakan bahwa ya kan, yang kalau mengacu pada penjelasannya Pak Dirjen, ya kan, Pak Dirjen ini nggak saya tambah, nggak saya kurang dari atasan Bapak. Ini loh, materinya ini. Saya hanya membaca ini, bukan kata saya ini. Siapa itu, Pak? Ya kan, kata Pak Dirjen ini di forum ini disampaikan mekanisme pengisian kota. Oke. Tahap 1 urut nomor porsi. Betul, Pak. Betul kan? Betul. Ada berapa yang urut nomor porsi yang dari 10.000 itu? Ini kan Pak ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Enggak, saya mau tanya. Iya. Jumlahnya. Kan Bapak, Iya. tugas Bapak kan tadi mengatur yang 10.000 tambahan itu. Memverifikasi kan? Iya. Kan tadi Bapak yang mengatakan sendiri. PIHK mengajukan kepada Bapak. Bapak memverifikasi. Verifikasi kan ada parameternya. Iya. Apa yang diverifikasi itu? Memenuhi syarat-syaratnya apa tidak? Betul apa betul? Betul. Betul Pak ya? Nah, salah satu klausul persyaratan yang dibuat, kriteria yang dibuat oleh Pak Dirjen itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 urut nomor porsi. Urut nomor porsi kan artinya yang nggak bisa berangkat di tahun 2024, mereka berangkat tahun setelahnya itu yang langsung otomatis naik. Iya. Itu ada berapa dari 10.000 itu? Berdasarkan daftar tunggu. Berdasarkan daftar tunggu. Karena kan urut nomor porsi judulnya. Pak Mui yang lunas tunda itu berapa? Berapa? Oke. Saya menggunakan logika Bapak aja ini. Iya, Pak. Kan Bapak yang memverifikasi masalahnya, bukan orang lain. Pasukan Bapak yang memverifikasi. Ada 9.400, Pak. Yang nomor urut porsi. Iya. 9.000. 400. 9.000. Yang untuk keberangkatan di tahun 2025. Enggak, 9.000. 9.400. 400 pas. Iya. 9.000. Ulangi Pak, 9.000. Saya catat ini Pak. Sebentar, Pak. Ya. Pak Mui, bisa 9.400 itu ya? Iya. Itu Pak, 9.400. Pas. Iya. 00. Iya. 9400. Iya. Oke. Itu Pak. Berarti tinggal sisa 600 dong. Iya. Yang tidak sesuai dengan nomor urut porsi. Enggak, maksudnya ini Pak yang keberangkatan tahun 2000. Loh, enggak, Bapak paham pertanyaan saya enggak tadi, Oke, Pak? oke. Pak, ini kan ada klausul kriteria, Pak. Mohon maaf, saya pakai bahasa apa ini harusnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Jawa supaya Bapak paham. Iya. Ya kan? Saya ulangi lagi, ya kan? Berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi, ya kan, ketika ditanya oleh Al-Mukarram Syekh Iskan Kolbi apa? Kolbalubis, ya kan? Siapa yang mengatur penentuan ini? PIHK. Habis PIHK ngapain? PIHK dibawa ke tempat Bapak. Untuk diapain? Diverifikasi lolos atau tidak lolosnya. Yang memverifikasi siapa? Saya tim kami Pak. Oke, mau tim mau siapa kan di bawah Bapak. Betul kan? Betul.
Namanya memverifikasi itu kan ada ketentuan-ketentuan apanya yang diverifikasi. Betul kan? Iya. Nah, ketentuannya ini berdasarkan keterangannya Pak Dirjen. Iya. Saya nggak membuat saya ini. Parameternya Pak Dirjen mengatakan yang dinyatakan lolos tahap pertama 1 urut nomor porsi. Iya. Nah, berapa jumlahnya urut nomor porsi? Bapak mengatakan 9.400. Betul? Iya. Betul? Iya, Pak. Betul, oke. Berarti kan yang urut nomor porsi, berarti yang lainnya kan yang tidak urut nomor tinggal 600 dong. Tapi anu Pak, dari 9.400 yang melunasi Pak, itu ada 4.200. Enggak, saya tanya yang 10.000. Iya Pak, inti Pak dari urut porsi semua Pak, itu kan ada 10.000. Oke. Iya. Terus kan urut porsi ada 9.400. Oke, yang nomor urut porsi, oke. Iya, yang melunasi itu ada 4.200. Jadi masih ada sisa kuota itu adalah dikurangi dari petugas Pak, itu Entar dulu Pak. Ya kan saya mau tanya yang berangkat. Jadi oke, bagus keterangan Bapak. Jadi kalau berdasarkan nomor urut porsi ada 9.400. Tapi ternyata ketika diumumkan itu dia nggak mengambil haknya karena nggak mampu melunasi. Kira-kira begitulah. iya Pak. Ada berapa yang melunasi ada berapa? Tadi kan saya sampaikan Pak bahwa untuk yang jamaah 10.000 itu kan ada 9.400 yang menurut porsi. Ya. Yang memenuhi syarat. Ya, yang melunasi Yang melunasi itu ada 4.204. 4.000 204. 4.000 4.204. 204. Iya. Oke, 4204. Berarti ada sekitar 5.196 yang tidak melunasi yang harusnya nomor porsi. Oke? Iya Pak. Adakah effort pemberitahuan dari Direktorat Bina Haji Khusus kepada 5.196 orang tadi yang nomor porsi itu dikasih tahu untuk bahwa ada mempunyai kesempatan untuk berangkat tahun ini? Iya Pak. Lewat apa? Lewat satu membuat surat ke PHK dan kita mengumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama. Membuat surat kepada PHK. Ketika di daftar Siskohat itu, mohon maaf, ada nomor HP-nya jamaah apa tidak? Pak Mui, di dalam itu ada cantum nggak? Ada alamatnya apa tidak? Kalau alamat ada Pak. Kenapa nggak dikasihkan langsung kepada orang yang daftar urut itu supaya dia kesempatan untuk dikasih hak kesamaan utama? Nah ini mungkin Pak yang Gini Pak, ya, gini Pak. Mohon maaf Pak, saya ini biasa di Komisi 6. Iya Pak. Di Komisi 6 itu biasa hubungannya hubungan bisnis. Bisnis itu kaitannya dengan pelayanan, sama dengan Bapak ini kan pelayanan. Iya. Kalau ada orang itu mau beli perusahaan, ada orang berkongsi, saya ibaratkan ya, berkongsi membuat PT perusahaan. Saya sama Budiah ini membuat PT. Oke Pak, saya mau melepas saham saya, hak saya. Oke, itu namanya first refusal right. Hak kepada hak siapa orang itu harus saya tawarkan kepada partner saya namanya Budiah. Ini juga sama harusnya Pak. Kalau Bapak itu mempunyai kesadaran pelayanan, hak pertama itu dikasihkan kepada siapa? Kepada 9.400 orang itu. Nah, orang yang tidak memenuhi itu harus di cross check dulu, dikasih tahu. Kenapa mereka? Karena ini hak mereka. Kecuali kalau mereka memang saya tahun ini tidak bisa Pak, ada begini, membuat alasan. Tapi itu sifatnya retroaktif Pak. Aktif dari pemerintah. Itu namanya Bapak, namanya direkturnya Direktur Bina Haji Khusus. Kalau hanya menyerahkan kepada PIHK, namanya bukan Direktur Bina Haji Khusus, namanya Direktur Travel, pengawasan travel, atau Direktur Korespondensi Travel atau PIHK.
Ruang skopnya itu endingnya itu bukan di PIHK, endingnya itu di nasabah. Oh kok nasabah jadi kayak bank saya. Di jamaah, mohon maaf saya kebiasaan di Komisi 6 saya ini. Mohon maaf ini. Endingnya itu di end usernya itu di jamaah. Makanya itu dilakukan enggak? Pakai apa instrumennya? Yang pertama adalah Pak, setelah kita setiap kali mengumumkan kuota ini kan kita lampirkan kepada PIHK. Ada Bapak suratnya? Ada. Kepada PIHK atau kepada jamaah? Terus berkaitan dengan itu juga kami umumkan melalui laman resmi Kementerian Agama, Pak. Itu, Kapan diumumkan? setiap ada kuasa tersisa kami umumkan, Pak. Kan di situ ada alamatnya di Siskohat. Iya. Kenapa? Nah, karena gini Pak, kami menganggap bahwa yang tahu kondisi jamaah itu adalah PIHK. Memang ini Pak belum kami lakukan untuk yang langsung ke jamaah, Pak. Ini Bapak parah kalau gini Pak, manajemennya Pak. Enggak, Iya. begini Pak. Pak ya, mohon maaf Pak. Bapak ini Direktur Bina Haji Khusus. Tupoksi Bapak itu pelayanan, salah satunya pelayanan jamaah Pak. Nah, dalam konteks mitigasi risiko Pak, itu namanya Bapak harus tahu namanya KYC Pak. Know your customer Pak. Customer di sini jamaah. Jamaahnya itu siapa? Dia siapa? Laki-laki atau perempuan? Ini tempat tinggalnya di mana? Kondisinya apa? Ini mohon maaf, saya beropini ini. Standar pelayanan Bapak di bawah SNI Pak. Di bawah standar nasional Indonesia kalau begini Pak. Belas kami jaji kalau bahasa orang Jawa bilang ini. Mohon maaf ini Pak, saya beropini ini Pak. Harusnya itu begitu ada kayak gini disuratin Pak. Feedbacknya dia kayak apa di situ? Ini kalau kita mengutamakan jamaah. Kalau dengan mekanisme seperti ini Pak, karena Bapak punya datanya, daftar jamaah itu di Siskohat. Kecuali kalau Bapak menembak di dalam angin kosong, nggak punya daftar jamaahnya. Kan begitu Pak Wahid? Kalau Pak gini Pak, mohon maaf, saya orang awam, bukan penyidik APH, DPR biasa, patut kalau saya mempunyai kecurigaan ada unsur kesengajaan. Karena apa? Ada proses yang harusnya disampaikan kepada orang berhak tidak dilakukan dengan baik.